Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di acara Podkemon. Nah, Podkemon ini adalah podcast kepoin teman-teman untuk acara, sebenarnya ini pra-event atau event acara yang kita lakukan sebelum acara reuni Akbar SMP Negeri 35 tercinta kita ini gitu. Jadi ini sekarang karena kita udah melakukan protokol kesehatan tadi di luar, kita boleh nih buka masker nih, Bang. Di sebelah saya sekarang sudah ada Kak Titi dan Bang Hendra. Nah, Kak Titi ini adalah ketua reuni Akbar SMP Negeri 35 tercinta ini yang sudah sejak awal terus memandu kita, memberikan kita semangat yang luar biasa. Sampai akhirnya terciptalah banyak banget event sebelum event besarnya terjadi. Udah banyak event sebelumnya yang kalau teman-teman ngikutin yang udah pernah Bang Hendra dan Kak Titi lakukan selama perjalanan Road to Reuni Akbar SMP Negeri 35. Nah, sekarang kita ngobrol langsung aja nih sama ketua dan wakil ketua Reuni Akbar yang spektakuler. Tepuk tangan dulu dong. Di sini penonton kita banyak banget loh di studio. Dari angkatan 70, 80, 90 hadir. Lintas angkatan. Lintas angkatan. Ada juga teman-teman dari 2000 ya. Semoga nanti di lain episode, lain kesempatan bisa juga hadir buat ngobrol bareng kita, panitia dan semua ketua-ketua bidang lah, anggota, alumni, manapun yang selalu kita welcome untuk mereka hadir dan berbincang-bincang sama kita. Namanya juga kepoin teman-teman ya kan, jadi emang harus hadir gitu. Ya langsung aja Kak Titi, gimana Kak Titi selama ini persiapannya? Atau kita mau cerita apa dulu nih sebelum kita cerita reuni akbarnya? Cerita pengalamannya dulu ya. Jadi teman-teman tuh pengen tahu kenapa sih Kak Titi dan Bang Hendra ini benar-benar semangat gitu, motivasi apa yang membuat Kak Titi dan Bang Hendra tuh pengen melaksanakan sebuah reuni akbar sejak dari tahun awal ya, kalau bisa dari awal berdirinya SMP Negeri 35 sampai tahun 2021 ini gitu loh. Kita mulai dulu dari Kak Titi. Halo semua sahabat-sahabat SMP 35 lintas angkatan. Alhamdulillah keren banget nih acara broadcast ini ya, yang pastinya nanti akan disaksikan seluruh warga keluarga besar SMP 35. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya Titi dari angkatan 83 yang pada saat itu kita bersekolah domisilinya ada di Gambir. Saat itu kita memakai seragam krem dan merah bata, pastinya teman-teman juga masih ingat ya gitu. Dari awal mula kita ngobrol-ngobrol di lintas angkatan ya, saat itu terbesit kenapa kita nggak bikin reuni yang besar lagi sih, daripada kita per angkatan kita lebih meluaskan dan lebih mengenal lagi seluruh angkatan. Jadi karena kita saat itu dikondisikan SMP 35 Gambir itu berpindah gitu ya, akhirnya kita tercetus ya, sekarang kita tidak ada lagi deh Gambir maupun Condet, kita bersatu di acara reuni kita ya, reuni akbar. Kemudian kita coba berdiskusi dengan kaluni-kaluni yang hebat nih, ide-ide kemudian datang juga dari beberapa pengurus-pengurus reuni akbar ya. Saya juga dibantu banget sama wakil dari acara kita ini. Begitu banyak ya, begitu banyak ide-ide, semua benar-benar hebat semua menyatu, semua mempunyai pikiran-pikirannya hebat, sampai akhirnya kita coba duduk bareng dan membuat struktur di kepanitiaan yang isinya adalah semua angkatan masuk. Dan buat teman-teman yang belum masuk ke kepanitiaan, boleh silakan menghubungi kita, ketua atau wakil. Kita bersatu dan kita membuat acara yang spektakuler. Kita tunjukkan pada SMP-SMP lain bahwa kita bisa, kita hebat, dan kita ada. Dikarenakan pandemi ini kita tidak putus semangat, kita tetap bersemangat, kita tetap berjuang, kita tetap mewujudkan
acara hebat ini. Beberapa kebelakang ini sudah banyak kegiatan-kegiatan road to yang kita adakan. Banyak sekali ya, perangkatan juga mengadakan. Tetap kita di satu payung di Kaluni 35 karena kita mempunyai moto bahwa sahabat selamanya, selamanya sahabat. Tambahan dari Bapak Wakil kita Kak Hendra pastinya akan memberikan lagi jabaran yang lebih. Itu luar biasa banget ya semangatnya Kak Titi loh, angkatan 80-an gitu ya, 83 yang pada saat itu saya belum lahir. Enggak, saya udah lahir. Tapi saya angkatan muda, saya Dede angkatan 95, paling muda di sini. Bukan berarti lebih muda, enggak. Cuman semangatnya tetap sama. Kalau semangatnya tetap sama, kita tuh reuni ini emang bener Kak Titi bilang, betul-betul kita menerima semua kontribusi, semua partisipasi dari tim lintas angkatan. Manapun yang kalian mau, pokoknya harus datang ke pos ke base camp ya. Kita nyebutnya base camp, ada di Tebet, deket banget lah pokoknya. Bagi kalian yang mau hadir, yang mau berpartisipasi, masih punya ikatan emosional sama SMP yang lama gitu kan, kita harus bener-bener datang karena ini kan acara sosial ya teman-teman ya, ini silaturahmi juga. Kak Dede, tanya lagi kalau umpamanya ada dari lintas angkatan nih pengen ikutan nih acara, gimana caranya nih? Siapa? Gimana? Gampang, acara ini acara free, bebas, ini juga dari kita untuk kita semua nih Kak Titi, Kak Hendra ya. Jadi memang nggak ada dipungut biaya apapun, tinggal datang aja, free, tinggal datang ngobrol, kita ngobrolin semua masalah tentang SMP Negeri 35, yang ngomongin SMP lain, ya kan? Kita ngomongin SMP 35 kita ini, siapapun yang mau hadir ke sini boleh datang langsung. Nanti hubungin, ada nomor di bawah sini nih, nanti tinggal hubungin. Ada Kak Ansar sebagai ketua alumni dan wakil ketua alumni. Ada saya juga, ada Dede, bisa hubungin saya juga, dan beberapa tim media lainnya. Ada Bang Ali juga, angkatan 80-an juga, itu the best juga dulu, bekas atlet basket tuh. Jadi tadi udah sedikit penjelasan dari Kak Titi tentang semangatnya, kenapa pengen banget reuni ini diadakan. Sekarang kita dengar dari Bang Hendra nih, angkatannya 70-an nih. Lebih senior lagi nih. Disebut dulu. Oke, ya. Saya nih sekarang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salam sehat buat semua para alumni SMP 35 di mana aja deh. Ya kan? Jadi sebenarnya gini, kalau pertanyaan tadi itu saya sih sebenarnya jujur lebih pada begini. Memang kan yang namanya Reuni Akbar tuh kita banyak dengar kan mereka SMA ya, SMA gitu kan. Betul. SMP itu jarang sekali gitu. Iya. Tapi begitu saya dengar di awal, wah SMP 35 bikin Reuni Akbar, saya dukung banget gitu. Benar. Dukung banget, artinya jarang ada Reuni Akbar yang dilakukan oleh SMP, kebanyakan SMA. Jarang banget tuh Bang. Jarang, emang itu banyak. Dimanapun tuh ya. Iya, dan memang lebih susah, lebih sulit karena kan udah lebih lama ya, maksudnya lebih. Iya, benar. Satu itu, kedua, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya kan Hendrawan Halim sih kalau lengkap dipanggilnya Hendra. Angkatan saya 74 jadi ya mungkin tua kali ya. Enggak tua, senior. Karena salah satu juga pemikiran saya kenapa saya ikut kontribusi di sini, saya berpikir itu kalangan senior 70-an, 60-an, kita 60-an masih ada loh, dari 60. Masih ada Bang ya, 60-an. Masih ada aktif. Mereka masih ada yang semangat aktif gitu. Angkatan pertamanya tuh sebenarnya tahun berapa? Sebetulnya 65 kalau nggak salah itu. 65 ya. 65 mulai 65 ya. Iya. Dan itu masih ada alumni-alumninya meskipun nggak sebanyak 70-an gitu. Benar. Jadi saya berpikir gini, ini kayaknya harus ada jembatan senior-senior gitu. Oke. Ya kan, karena belum tentu semua yang senior-senior ini mereka mau bisa aktif. Bukan yang nggak mau ya, tapi belum tentu bisa aktif karena berbagai macam faktor lah ya. Iya. Jadi saya mencoba memberikan diri untuk udahlah saya kontribusi sebagai 70-an gitu ya, wakil 70-an untuk bisa bersama-sama dengan yang muda-muda nih, junior-junior. Kalau 80, 90 itu kan mereka kan luar biasa masih banget. Justru harusnya mereka lah yang bergerak gitu. Jadi saya itu sih pemikirannya. Satu, kedua lagi. Yang berikutnya adalah gini, saya kebetulan kan memang di SMA itu SMA 4 ya, saya alumni SMA 4.
pernah dipercaya juga untuk bagaimana mengorganize reuni akbar. Ya. Jadi pengetahuan sama pengalaman yang ada itu saya ingin kontribusikan di SMP gitu. Oh, oke. Sebisa mungkin lah gitu kan. Iya, benar. Tahu memang mana tahu terpakai lah gitu kan. Pastilah, Pak. Ya, jadi itu pengalaman. sebenarnya itu sebenarnya yang jadi motivasi saya kenapa sih mau ikutan gitu. Tapi benar bahwa reuni akbar atau acara reuni apapun mau dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah itu kan spontanitas. Ya, jadi kan social event kan gitu. Betul. Jadi kita mesti dari hati lah. Kita ngejalanin itu dari hati karena kita nggak bisa juga ngarepin komersial keuntungan, terus kita nggak bisa juga ngarepin yang lain gitu kan. Hanya murni bagaimana kita bisa tetap jalin silaturahmi itu dari junior ke senior, dari senior ke junior itu bisa dalam satu event yang betul-betul numplek semua di situ dan memang bisa kita nikmati manfaatnya lah. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya itulah poinnya. Base-nya benar-benar Kak Titi dan Bang Hendra ini benar-benar karena kecintaan ya terhadap SMP. Kan juga kita SMP cuma sekali loh seumur hidup. Masa nggak mau ya? Kita ini sekarang pada saat ini kan begini ini kan itu kan nggak lepas dari sekolah-sekolah kita. Benar. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun gitu. Nggak bisa kita abaikan gitu aja kan. Benar. Bisa jadi begini tuh ya karena terutama para guru-gurunya lah. Nah, makanya itu guru-guru juga bagian penting lah. Nanti yang mesti kita juga pikirkan gimana dalam keterlibatan dalam reuni akbar. Wah, luar biasa. Mungkin itu penjelasannya Bang Hendra tuh luar biasa banget. Itu harusnya sebagai alumni SMP Negeri 35 tuh kita tuh kayak kayak tersentuh gitu bahwa masih ada teman-teman yang peduli sama menjalin untuk urusan menjalin silaturahmi alumni yang udah lama-lama banget gitu, yang kita sebenarnya juga emang kepengen, cuma kan wadahnya nggak ada. Sekarang wadahnya ada, terus dukungannya ada, tunggu apa lagi? Masa kita karena ini mau ada tambahan sedikit ya. Jadi gini, 60-70-an itu kan banyak. Benar. Nah, tapi mereka tuh bukan yang nggak mau aktif gitu. Mereka tuh ada keterbatasan ya. Maksudnya kan beda sama teman-teman. Iya betul. Energik. Udah sepuh lah. Udah sepuh kita nyebutnya. Jadi MC semua. Ngomong cucu. MC semua. Gitu. Jadi mereka cuma bilang udahlah, Drat, lu aja deh ini kalau bisa mewakili kita gitu. Artinya saya bersyukur lah malah terutama 70-an ya. Benar. Yang mempercayakan dan memang saya tetap berkoordinasi dengan dari masing-masing angkatan 70-an tuh ada yang kita sebut PIC ya gitu. PIC. Jadi berkoordinasi terus gitu. Ya, jadi tetap kita melibatkan semua senior-senior meskipun mereka nggak bisa langsung ikut dalam kegiatan persiapan, tapi paling tidak udah terwakili lah untuk itu. Mungkin itu aja sih. Luar biasa. Itu semangat yang perlu kita acungin jempol. Iya. Itu semangat yang perlu banget kita acungin jempol ya. Apalagi kita yang jauh, maksudnya angkatan-angkatan di bawahnya itu juga sebenarnya kita harus banyak berkontribusi sama kegiatan sosial yang sebetulnya memang tidak kita nggak mencari benefit secara material gitu. Justru benefitnya adalah menjalin silaturahmi, memperpanjang rezeki kan bukan cuma itu gitu. Banyak banget hal-hal lain yang bisa kita sebut sebagai rezeki. Kita bisa ketemu teman lama. Malah kalau nih ada bocoran sedikit, ada Bang Kak yang dapat jodoh setelah kita rapat-rapat reuni ada tuh. Nanti orang kita suruh cerita di sini ya. Itu kan rezeki juga. Rezeki juga. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi gini, saya tambahin lagi apa ya? Iya benar. Jadi gini, kalau kita bicara masalah benefit atau keuntungan atau rezeki yang kita peroleh dari akbar, sebenarnya kan nggak berarti juga bahwa sama sekali nggak ada komersial. Betul. Ada komersialnya gini, banyak teman-teman alumni kita, mereka yang berdagang, jualan. Jadi itu nggak masalah, nggak apa-apa. Justru kita wadahi di situ kan. Ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang apakah dalam bentuk bazar, mau pasar murah, kayak apa, mereka sambil berjualan, sambil temu teman-teman kan ada manfaat di situ. Benefit daripada kegiatan itu. Iya benar. Jadi nggak berarti juga kegiatan sosial, sama sekali nggak ada. Kalau mereka memang betul. Hidupnya berdagang jualan boleh silakan. Malah kan dari kita untuk kita gitu kan. Iya dari kita untuk kita. Nah itu benar tuh. Itu yang harus digarisbawain tuh.
dari kita untuk kita, buat teman-teman yang biasa punya usaha berniaga gitu ya, berdagang segala macam. Kita nanti di sana akan sediain booth nanti ya. Karena gitu ya, Teman-teman yang biasa berniaga berjualan langsung aja daftar, jangan lupa di nomornya di bawah sini. Iya. Ya kan? Ini mau tambahin aja sedikit. Wah, harus banyak tambahinnya. Ya. Ya sebelumnya tadi harusnya udah di muka ya kita bicarakan bahwa dikarenakan pandemi ini yang sedianya Betul. acara heboh kita ini, pesta kita ini tadinya diselenggarakan pada tahun 2021. Tapi karena sesuatu hal kita semua sudah mengetahui ya pandemi ini nggak mungkin kita terlaksana dan nggak mungkin juga reuni, kita harus menjaga jarak. Kita pengen reuni yang benar-benar kita bersatu dalam keluarga SMP 35. Makanya demi kenyamanan dan kesehatan semua kita mundur dan kita tetap menjalankan pastinya niat baik dan semangat kita tetap berjalan walaupun kita harus mundur 1 tahun ke belakang di 2022 nanti. Dan sebelum acara puncak itu kita juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan positif Kak. Seperti kita mau mengadakan donor darah dari beberapa semua angkatan ya, yang kebetulan memang PIC-nya kita menunjuk dari beberapa angkatan perwakilannya. Kita sangat berterima kasih pada angkatan-angkatan yang telah membantu dengan kelancaran road to kita. Kita juga ada acara baksos, kita juga ada acara berbagi kasih, berbagi tali kasih dengan saudara-saudara kita dari SMP. Nanti ada beberapa rangkaian, kita juga nanti setelah Idul Fitri akan mengadakan juga kegiatan olahraga goes bareng. Mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir sehingga kita benar-benar mengerjakan secara luasa dan benar-benar mengerjakannya dan menjalankannya tidak lagi dengan protokoler yang ada seperti sekarang. Rasanya agak susah ya Kak, kita mau berdekatan itu agak, padahal kita kan keluarga biasa deket-deket gitu ya, deket-deket dengan konten yang kita memang silaturahmi pastinya. Mudah-mudahan tidak ada lagi dan mohon dukungannya dari semua sahabat-sahabat SMP untuk bisa menyatu dan kita berharap semua ikut campur dalam kegiatan ini. Pastinya semua kegiatan positif. Jadi ikuti terus pergerakan kita, ikuti terus agenda-agenda kita. Mohon sekali lagi dukungannya. Saya nambahin lagi ini Bang Ede, mengenai masa pandemi itu ya, tadi Kak Titi udah singgung. Betul. Jujur nih teman-teman kan coba 60-70-an ya, karena kan yang berisiko tinggi itu kan sangat. Ya. Jadi mereka tuh juga sampaikan bukan kita nggak mau aktif untuk satu kegiatan, tapi kondisi sekarang ini, jadi memang alhamdulillah sih memang kita bisa mundur lagi waktunya, mana tahu akan lebih baik gitu kan. Betul. Nah itu juga salah satu yang ini. Nah sekarang saya Cici bicara dari sisi materi gini. Jadi kan saya dengan Kak Titi sebagai ketua kan udah sepakat bahwa kita ada fokus di masing-masing area. Betul. Karena saya juga menyampaikan pesan juga di sini gitu. Oh iya, sekalian. Ya kan justru itu kan membawahi acara ya benar, kan, terus semua perlengkapan. Nah saya ini berkaitan dengan masalah dana, ya kan semua kegiatan kan kalau tanpa ada dukungan dana ya nol gitu. Ya betul. Jadi saya menghimbau lah pada semua. Jadi bahwa karena ini memang acara untuk kita semua, jadi kita benar. Nanti teknisnya itu akan diinformasikan bagaimana cara menghimpun dana. Betul. Terus terang kita ya alhamdulillah sih saya bersyukur dan berterima kasih lah kepada beberapa angkatan yang sudah memang benar-benar konkret berpartisipasi ya dalam memberikan sumbangan donasi itu kan ada gitu. Jadi mungkin nanti Kak Titi juga bisa menjelaskan kalau memang perlu gitu. Tapi bagi yang memang belum atau yang memang saat ini masih tunggu-tunggu ya kalau bisa segeralah gitu kan untuk bisa berkontribusi bagaimana kita bisa mensukseskan. Jadi dari sisi saya sih satu soal dana itu, karena saya juga ada tim, ya kita nyebutnya kan tim A, tim B gitu kan. Tim B itulah dana dan PIC. PIC itu di dalamnya kan terdapat wakil-wakil dari setiap angkatan untuk seluruh angkatan. Jadi saya juga menghimbau juga untuk PIC ini. Jadi paling tidak dari masing-masing angkatan lah ada wakil-wakilnya yang bisa berkomunikasi. Gak usah khawatir takut dibebani tugas, enggak. Kita hanya meminta bantuan bagaimana semua informasi bisa disalurkan ke seluruh angkatan melalui PIC ini. Betul.
Jadi nanti penjelasan mengenai PIC juga bisa kontak juga, nanti kalau ada nomor kontak ya. Ya ada, silakan kontak di sini di bawah sini. Gimana sih caranya untuk PIC? Sekarang itu kalau nggak salah yang saya lihat atau yang kita ini berdasarkan itu kan yang udah ada PIC 60, 70, 80, 90 itu belum full. 2000, 2010, 2000 ya 2010 sampai 2020 itu memang sama sekali belum. Ya kita memahami sih, karena kalau yang junior itu kan junior banget tuh belum merasakan pentingnya reuni. Belum, mereka baru keluar, baru ketemu kemarin gitu kan. Iya. Itu bisa maklum, tapi nggak berarti tidak ikut. Tetap kan sebagai alumni gitu. Betul. Ya, mau yang gambir, mau yang condet udah jadi satu lah gitu. Iya. Oh iya, tambahan sedikit buat yang belum tahu, SMP Negeri 35 Gambir ini pertama kali memang di Gambir ya Bang, Jakarta Pusat. Setelah itu pindah ke Condet pas tahun angkatan 98, itu pindah ke Condet Jakarta Timur berarti ya. Itu pindah ke wilayah Condet, sama kayak SMA 7 juga pindah gitu ya. Jadi mulai dari angkatan 98 memang di Condet. Jadi kita penting banget buat tahu teman-teman yang angkatan dari Condet itu punya cerita juga soal ketika sekolahnya pindah ke Condet, guru-gurunya ganti, perubahan gurunya siapa aja, segala macem juga. Jadi memang benar Bang Hendra bilang tadi, siapapun yang ingin berkontribusi, sekali lagi jangan sampai ragu-ragu, langsung aja datang, jangan takut. Kita bebani tugas, mungkin aja tenaga atau pikiran atau ide apapun yang kalian punya itu ternyata jadi masif banget buat nambah kreativitas acara kita nanti gitu kan. Kita nggak pernah tahu tuh Bang tuh, ya kan, itu bisa dahsyat, ternyata dia punya ide. Atau setelah yang Bang Hendra tadi bilang soal dana perangkatan, selain dana perangkatan ada yang mau nyumbang lagi nih. Selain selain dana angkatan tadi, mau nyumbang barang atau nyumbang tenaga atau nyumbang sebagai pengisi acara, itu kita welcome banget ya Kak. Sangat welcome banget jika kalian mau begitu, luar biasa. Justru kita butuh tuh yang kayak gitu-gitu biar seru kan acaranya. Kalau nggak, ini kan acara dari kita buat kita, jadi ya cukup terbuka lah untuk semua alumni gitu ya sekarang. Jadi Bang Edo, saya tambahin lagi nih, sebenarnya kaitannya dana sama acara gitu. Betul. Jadi memang KTT udah mempersiapkan sih nanti acara-acara seperti apa timnya kan. Tapi saya korelasinya begini, kita ini kan mungkin kan ada keterbatasan dana. Benar. Jadi diharapkan itu mungkin acara itu datang dari masing-masing angkatan, nyumbang acara. Wah, ya itu mau manggung, mau apa misalnya. Bener. Nanti KTT detailnya mungkin dari tim KTT. Jadi saya cuma berharap tuh, jadi karena kita nggak bisa kayak mungkin bayar artis atau bayar musik atau apa ya, ya akan bisa lebih menekan budget tuh kan kalau memang yang ngisi acara ya kita juga. Betul. Saya yakin mungkin banyak lah. Tapi jangan salah Kak, angkatan kita juga banyak loh, artis, public figure banyak. Dan kalau enggak ditambahin lagi Kak Hendra bahwa kita harus yakin kalau acara pesta ini teman-teman gak bakalan mikir hanya karena untuk kontribusi. Saya yakin semua akan tumpah ruah nantinya. Karena ini pesta untuk kita, jadi kita harus semangat dan yakin semua akan terjadi nantinya. Tidak ada lagi yang kekurangan biaya. Saya yakin sahabat semua sahabat 35 ini pasti akan mendukung. Pastinya. Jadi buat sahabat-sahabat ya pokoknya dari kita untuk kita lah. Insya Allah nggak ada donatur yang mikir. Pasti kita udah tahu kan 35 semua orangnya oke dan royal. Nah, apalagi kalau kegiatan-kegiatannya kayak gini yang di belakang kamera itu luar biasa. Yang denger 80-an memang ini semua. Ada obatnya deh. Masalah 85 yang saya lihat teman-teman. Apalagi kan teman-teman kita ini udah pada banyak yang hebat-hebat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, pastilah mendukung semua. Kalau 70-an 60-an kan udah pensiun semua. Pensiun. Jadi mau dimaklum gitu kan. Meskipun pensiunnya ada yang depositonya banyak, Iya. Dan Rata-rata pensiunnya MC gede ya juga. Ini bercanda. Iya. Kalau angkatan 60-70 MC, angkatan 90-2000 itu ternak teri. Nganter anak, nganter istri. Kalau yang angkatan tua ngomong cucu gitu kan. Nah, jadi
itu tadi semangat yang udah kita dengar dari ketua dan wakil ketua reuni akbar SMP Negeri 35 kita ini. Kita juga selain dengar soal reuni, kita pengen tahu nih Kak Titi dan Bang Hendra punya nggak pengalaman yang paling nggak dilupa, yang paling diingat, pengalaman konyol kayak pengalaman seru apa aja selama waktu masih di SMP Negeri 35. Pasti ada dong, satu-satu mah. Waktu SMP ya? Waktu SMP, pengalaman yang nggak bisa kelupain deh. Yang nggak bisa dilupain tuh biasanya ini kalau lagi pas pelajaran agama ya waktu itu. Oh, pelajaran agama, gurunya ya, siapa Mas itu? Gurunya itu Ibu siapa ya Pak? Bu Suryani ya. Ibu Suryani. Jadi itu kalau guru beliau itu ngajar, yang laki-laki pasti ngilang. Gitu. Pasti ngilang, pasti tuh beberapa laki-laki ngilang dan ngumpet di bangsal. Itu kalau udah agama udah itu benar-benar itu ya. Kalau teman-teman tuh jadi tuh yang begitu ngeliat satu keluar bilangnya mau ke toilet satu itu laki-laki biasanya tuh udah berapa. Nanti kita tinggal nengok nih yang perempuan tinggal berapa orang yang belakang gitu. Itu benar ya. Jadi kita udah ketarain kalau agama pasti udah tinggal dikit. Nah, udah itu tuh pengalaman yang masih diingat. Mudah-mudahan sih sampai mudah-mudahan sekarang yang pada keluar tuh jadi ustad. Aku udah jadi ustad nih. Karena kemarin bengalnya itu tiap agama itu pada kabur nih kalau masuk yang di belakang kamera tertawa tuh ada 3 orang nih. Itu keseruan di SMP itu, jadi udah ngumpul tuh di bangsal, jadi ternyata tuh juga banyak yang kelas-kelas lain juga pada madol ke situ tuh zaman kita dulu. Seru banget ya. Jadi kita lompat-lompat juga sering. Ada yang masuk telat, nggak dibukain pagar, ada yang kabur ke bangsal. Kita kan dia ada SMA 7 tuh. Ya, jadi benar. kadang-kadang kan kakak SMA 7 tuh main basket tuh nengok-nengok temen-temen nih. Yang cewek-cewek agak-agak ganjen-ganjen gitu ya. Ngolok-ngolok tuh SMA 7 tuh. Ya bukan cowok doang loh. Bukan cowok doang ngeliatin cewek juga ngeliatin cowok-cowok yang luar bioskop nih emang. Iya benar. Nanti tuh ada guru yang kita yang killer tuh, Pak Sihar. Nah, itu biasanya tuh kalau dia Pasiar itu dia kalau dia udah kita ngantuk, nggak boleh ada ngantuk, dilempar tuh penghapus tuh, letak aja udah. Penghapus zaman dulu gede banget. Lumayan itu. Pakai kayu gede segini nih. Kalau zaman sekarang kan plastik tuh, ya. Zaman dulu, aduh. Kalau nggak kapur kayu, yang dilempar kapur. Kalau sekarang, kalau sekarang ada kapur, jangan spidol, lebih parah lagi kalau dilempar spidol tuh. Atau penggaris kayu tuh ada tuh, zaman dulu tuh. Nggak tahu deh zaman sekarang masih ada nggak? Sekarang dilemparnya pakai spidol ya, nggak ada kapur soalnya. Lucu banget tuh pengalaman. Nah sekarang pengalaman Bang Hendra nih. Kalau di era saya kan masih mundur 70 60. Jadi gini, kalau menurut saya sih kalau kenakalan kebandelan itu akan sama lah ya. Tapi samanya gimana nih? Saya mah nakalnya dikit. Model yang model mabal, madol, bolos tuh madol. Terus dari segi masalah kalau yang hubungan cewek cowok yang model apa misalnya kayak ganjen-ganjen terus pacaran cinta monyet itu biasa. Iya. Nah cuma memang yang sama persis itu adalah gini. Mungkin di era 80-an itu ya kan tawuran tuh. Tawuran yang saya ingat itu pokoknya musuhnya kita tuh kalau nggak SMP 4, kalau nggak anak SMP 18. SMP kecil. Itu buyutan. Di Batu-Batan itu ya. Saya bukan orang yang suka berantem, tapi senang lihat berantem ribut. Itu ada yang kata saya tuh yang memang itu pasukan di depan deh, yang preman-premannya tuh kalau udah itu mereka duluan gitu. Itu paling depan ya. Gila. Infanteri. Gitu lah, ya kan macam-macam. Nah itu kan gayanya sama. Cuma yang kalau saya sih, saya bukan berarti saya anak baik juga enggak. Cuma persoalannya siap Bang. Saya sudah catat itu. Maksud saya gini. Confession nih. Jujur nih saya. Bandel sih enggak, cuma kalau sekolah bukunya cuma satu di Semua pelajaran ada di situ. Satu buku dilipat dikantongin. Aduh juara banget. Jadi kan dimasukin sini, datang kamu telat ya? Enggak telat, bukunya di kelas gitu kan. Iya. Kan sini kan gitu. Coba dicek nggak ada tasnya. Iya. Ada sih, ada saya nggak pernah gitu loh. Bukunya lengkap ya? Bukunya lengkap di orang. Buku pinjaman semua katanya buat semua.
Enggak, saya ada gini, saya tuh SMP SMA bukan apa istilahnya kutu buku gitu, bukan. Saya orang biasa-biasa, maksudnya nggak terlalu pintar loh gitu. Ya, Bukunya berkutu. Hampir berkutu, makanya saking didiemin dia hampir berkutu. Cuma gini, saya ada pengalaman yang itu inilah. Jadi gini, saya tuh kan dulu ada pelajaran aljabar. Pelajaran aljabar itu gurunya Pak Jamal. Pak Jamal nggak tahu di era 80 masih ada nggak ya? Ada. Penyanyi Jamal. Orang Penyanyi dulu 80. Oh, penyanyi. itu Jamal Mardit ya. Jamal. Oke. Ya kan? Itu ketawa semua belakang kamera tuh. Iya, siap. Besok suruh di sini loh. Kita ngetawain. Jadi gini, Pak Jamal ini kan dia itu kan guru aljabar. Saya tuh, waduh pelajaran aljabar. Saya nggak tahu ya emang bakatnya bukan IPA kali ya. Sampai SMA juga akhirnya saya dikasih ya. IPS juga Akhirnya ya? saya ambil apa hukum lah gitu kan di kuliahnya. Nah jadi pelajaran aljabar tuh waduh merah mulu. Memang ini gimana sih? Tulis, Gitu salah kan. tulis saya sih yakin. Terus waduh gimana caranya? Terus temen ada yang bilang, lu kalau mau itu bagus, ini kan guyon mungkin kan? Iya. Lu kalau mau bagus, lu les sama Pak Jamal di rumahnya ada. Bener, iya coba bilang. Saya coba, Pak, saya mau les aja Pak, mau Bapak gitu kan? Ke rumah, datang ke rumah kan gitu. Oke. Datang ke rumah, tapi ya ini kan bukan negatif thinking yang mungkin aja saya improve kan, bisa jadi lead. Bener tuh, berapa kali di rumahnya datang les kayak private gitu kan. Begitu besok-besok nilainya bagus terus gitu. Tapi bukan nuduh gurunya ya, ini karena les gitu enggak. Mungkin sayanya kan gitu. Iya. Tapi ya nggak tahu isunya pada saat itu kue yang dibawa. Tapi ya, Yang bikin saya nilainya nggak tahu Pak bagus. Jamal masih ada apa enggak ya, saya bukan maksud apa-apa, cuma cerita. Pak Jamal ampun, Pak Jamal saya mah ampun. Tapi itu rumornya kan teman-teman gitu, lu kalau mau bagus nilainya, kan gitu kan? Iya. Dulunya lu les aja kan Les gitu. aja. Iya. Private dulu kita yang ke rumah. Iya, tuh. iya, Iya, benar gitu. Ya kalau kesini kan dulu yang ke rumah, kalau dulu kan enggak, kita ke rumah guru. Kita ke rumah. Iya, Iya, zaman sekarang beda. beda. Ya kan kalau Guru. perlu telepon, Pak datang dong Pak ke rumah gitu. Iya, sekarang gitu. Nah itu buat saya berkesan dalam artinya gini. Jadi sebenarnya saya berpikir mau guru yang galak kayak mau guru yang ini, semua tuh mereka sebenarnya kan sayang sama kita karena mereka tuh ingin iya, kita pasti. pinter, itu aja intinya. Pasti. Ya alhamdulillah ya, terus pada akhirnya mungkin kita menjadi sedikit pinter gitu kan. Iya. Karena mereka. Karena mereka Iya. yang membimbing kita Iya. di Cuma- umur kita yang masih galau. Iya. Jadi SMP tadi tuh. jadi itu kalau dari segi yang apa tawuran apa segala macam, terus ada dulu juga mungkin pernah inget nggak IEC tempat Oh masuk? ingat, Bahasa saya juga Inggris, kursus bahasa itu tuh, Inggris, IC. bahasa Inggris tuh. IC. IEC ya. Iya, IEC. IC. Itu kan tempat historis gitu kan. Wah, historis Dari banget. mulai anak-anak Khusus pacaran di situ, di situ. maaf aja nih yang ngegele, yang ini gitu-gitu kan. Iya kan? Di situ semua. Duh. Wih, Iya, bener, zaman itu dulu ya. Zaman dulu tuh parah itu tempat Masih, gitu. masih. Tapi itu jadi kenangan. Sebenarnya sekarang udah nggak ada ya mungkin ya. Tempat itu udah Udah dibongkar. nggak ada kan? sih, udah nggak ada. Udah dibongkar. Bahkan IC-nya pun kayaknya juga udah melebur jadi apa gitu kan. Lia. Nah, Lia. saya Mungkin ya jadi lihat. kalau dari sisi ini mungkin kuliner gitu, tempat jajan. Nah, Itu khas banget tuh zaman era saya nggak tahu di 80-an. Jadi ada satu jualan ketoprak. Jadi ada gerobak itu ketoprak. Itu kalau dia sebelum kan apa istirahat gitu kan. Dia udah bikinin tuh semua tuh udah berapa piring gitu. Oh udah siap. Udah siap. Udah Karena apa? standby. Karena apa? Itu begitu itu ludes pasti. Jadi kalau kita telat nggak kebayang. Itu memang enak ketopraknya. Zaman dulu kan ketoprak top. Iya, Makan ketoprak udah hebat kan. Sama tempe, Itu tempe yang- rel kereta juga, Iya, tempe iya. yang makan 2, Itu dari sisi apa ya? makan 4 ngaku Kuliner. 2 gitu ya. Kan kita nggak punya kantin kan? Iya, Kalau saya punya punya kantin. di luar kan, di luar. Iya, dulu belum ada Iya, kantin. Ada kantin dulu, zaman dulu gitu. Benar. Jadi Kalau kita sekarang- dari kalau keluar sekarang pagar kan- gini nih, bang saya duluan bang, gitu-gitu. Jadi kalau belum keluar SD di plastik. ya. Kalau posisinya kan dulu yang saya inget tuh sekolahnya kan ini yang kelas Lorong. gitu kan, yang ini Iya, lorong lorong. kelas. Lorong. Jadi kan kalau belum waktu istirahat kan tutup kan? Tutup. Jadi dia nggak bisa makan minum nggak Iya. bisa. Mau keluar dijaga gitu. Nggak bisa. Kalau sekarang sih bersyukur dicondekin, waduh kantinnya Wah. juga ada. Luas, kantinnya lengkap, enak, bisa Iya. pakai kredit card. Wah luar biasa lah sekarang. Sekarang kan enak. Gojek, wah Iya. GoFood bisa masuk semua.
Dulu kita boro-boro. Sekarang pakai komputer ya, dulu kita masih ketik yang reret gitu ya. Komputer dulu, Iya. pitanya tuh. Nanti ketik pitanya habis, nggak ada huruf A-nya gitu. Saya inget kan, kalau dulu zamannya mau apa, mau tes gitu apa, mau ulangan apa kan, Iya, dulu iya. lagi di stensil, kata istilahnya stensil. Stensil. Karena diputer, harus dicetak stensil, cetak stensil. Tapi ada stensil konotasi beda. Ada. Stensilan. Stensil Eni Ari. Kalau belajar ngetik kan suruh cepet tuh. Iya. Saking Ini kayak pinternya cepet nih, padahal itu udah ke situ mesinnya, kita masih inget sini ya. Ini udah ke sini. Nggak ada yang udah. Terus itu laki biasa Iya, iya. gaya-gayanya paling Kan dulu bisa. juga ada pelajaran mengetik dulu Ngetik. tuh. Ada. Itu gitu. Kalau kita kan belajar tuh sampai nyeplos, jarinya merah-merah semua nyeplos lagi. Wah, Tapi saya nggak ingat boleh lihat. Kita dulu Nyeplos. jago ngetik 11 jari. Iya. Ini. Ya boleh ya. Kalau banyak nyeplos soalnya Itu nyeplos. cerita yang tadi soal di cetak itu, ada cerita juga lucu tuh. Bukan lucu tuh, teman saya ada yang spesialis tuh, dia deketin tukang ini, dia deketin kan, dikasih duit. Jadi dia udah dapat soal duluan, dia tahu begitu giliran ujian tes ulangan, dia udah tahu itu Udah soal. tahu. Begitu juga. Tapi Karena dia deketin tukang begitu ketahuan stensil sih, itu. begitu ketahuan kriminal lah itu. Urusannya. Dia dari tahu soal. umur segitu udah jago ya. Wow, Otaknya udah. kriminal banget berarti. Strategi kriminalitasnya jago tuh dia. Tapi mungkin ya teman-teman banyak punya pengalaman menarik Iya. yang memang gak bisa dilupakan Itu dia. gitu kan. Seru-seru. Jadi Itu- apa ini sih hanya cerita saya aja yang saya ingat. Karena 20 tahun ya, Iya. bagian lupa. Nah cerita itu yang juga pengen kita denger di acara ini nih, Pokemon ini nih, Nah, Bang. makanya nanti yang ada teman-teman punya pengalaman. Iya, harus datang ke sini, harus ngobrol. Bang tadi bicara Kaluni itu boleh dong ulang-ulangnya kan? Mungkin Apa ada yang itu? belum tahu Kaluni itu keluarga Aluni itu kan. Iya. Yang paling penting tuh siapa sih tokoh-tokoh Kaluni itu? Saya dengar ketuanya itu paling top tuh emang. Wah, Wah, keren banget tuh. Dia kalau udah bikin puisi, kalau udah bikin puisi mantap betul. Ya. Bener. Dalam. Puisinya Iya. dalam. Gitu terus apa Puisinya lagi dalam. ada di situ kan mungkin dijelasin gitu kan bisa. Kalau nggak salah Bang Asar ketua. Bang Ansar ketua, Sekjennya ada Bang Irfan. Bang Irfan. Iya. Oh, sekjen Bang Ali dong. Sekjen Bang Ali. Oh, sekjennya Bang Ali, Bang Ali sorry. juga, oh, Bang Ali. Barmansyah. Tokoh juga, tokoh. Tokoh juga, atlet juga, ya kan. Terus kalau anak basket. Bang Irfan itu Ada Bang Irfan itu wakil ketua Kaluninya. ketua. Oh. Kaluni ini keluarga alumni SMP Negeri 35. Ketuanya Bang Ansar tahun 94, terus wakilnya Bang Irfan angkatan 86 ya, Bang? 85, sorry. 85, terus ada sekjennya Bang Ali 84. Ya. Terus ada penasehat apa ya saya nyebutnya nih lupa. Ada Karos lah di situ. Oh kan? iya, Ros itu 8 Pedang. Lapan- Karos itu pedang. Lapan- Dana. 86. Oh ya, 86. Oh, dana. Financial planner bahasa Iya. kerennya. Itu Asik. saya yang saya tahu apa di Karos itu ini ya pengusaha emang tuh dia. Iya. Makanya dia mungkin cocok lah untuk di- Cocok. Kuliner ya? Kuliner, pengusaha kuliner ya. Kita berharap SMP 35 bisa pindah ke tangan beliau. Ya. Iya kan? Ya jadi kembali lagi kalau saya sih ingin justru yang paling penting kan mensosialisasikan keluarga alumni Betul. SMP Kaluni itu ya tergabung Kaluni dalam itu karena gabung dalam Kaluni. saya secara pribadi sih berterima kasih lah sama mereka-mereka yang Mhm. mendirikan itu ya karena kalau nggak dimulai ya kan mendirikan wadah resmi itu kan nggak akan pernah ada organisasi termasuk ya Betul. mungkin acara ini Akbar ini juga kan karena memang salah satu program dari Kaluni Iya, gitu. karena Makanya kita cinta juga. tugaskan gitu. Jadi, Semuanya ya, dari terima kasih lah untuk pengurus-pengurus Kaluni Wah, ya, semuanya. terima kasih banget. Ya, tetap semangat. Semoga sukses terus ke depan. Jangan sampai lupa, pokoknya kalian tetap ditunggu banget peran sertanya, kontribusinya, pemikirannya, ide apapun yang pengen kalian sampein ke kita, silahkan datang aja ke sini ke sekretariat kita. Terus di bawah deskripsi video ini juga nanti ada kita sampein. Jangan lupa support terus acara ini dengan nge-like, subscribe dan share juga ke teman-teman kalian, terutama angkatan-angkatan SMP 35 yang mungkin belum tahu ada event ini, ada acara ini yang mungkin juga di daerah koneksi internetnya nggak secepat kita yang ada di Jakarta. Karena ada teman angkatan saya juga ada yang di Makassar
ada yang di Surabaya. Ini saya dengar ada di luar negeri juga loh. Ada Yang kapan di tiga, luar ada yang di Amerika, ada. Di luar negeri ada, Di angkatan Alaska saya ada. juga satu di Jepang. Iya. Ada mereka, dia emang tinggal di sana, dapat suami orang sana gitu. Iya, iya. Terus jangan lupa juga kalian harus berkontribusi lagi. Sekali lagi saya ingetin soal angkatan, koordinasi sama masing-masing koordinator angkatannya, PIC angkatannya, dan sekali lagi terima kasih banget udah nonton acara ini. Terima kasih buat Kak Titi, terima kasih. Saya juga terima kasih sama yang di belakang layar kan, produsernya. Oh iya, terima kan kasih semua, juga buat ya kan, produser, ininya, ya kan. penasehat. Yang secara profesional dia memang Betul. berusaha untuk bisa mewujudkan ini ya. Iya, udah Mudah-mudahan. nyiapin tempat, nyiapin segala macem lah buat kita. Iya. Terima kasih juga buat semuanya. Di belakang sana ada Kak Ros, ada Bang Irfan, ada Bang Ali, ada Bang Ansar, ada Bang Yusa juga. Terima kasih semuanya. Semoga kita ketemu lagi, lebih cepat lagi Amin. ketemu sama episode Amin. berikutnya, ya kan? Tetap sehat teman-teman juga, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sekali lagi, mari kita sukseskan reuni akbar SMP Negeri 35 Jakarta. Salam buat Kemon.